Malam itu, kota Manado dipenuhi cahaya. Lampu warna-warni menghiasi jalanan, hiasan Natal tergantung di depan rumah-rumah, dan suara lagu rohani terdengar dari berbagai sudut. Udara terasa hangat bukan hanya karena iklimnya, tetapi juga karena suasana sukacita yang biasa hadir setiap akhir tahun. Di sebuah rumah sederhana namun penuh kehangatan, satu keluarga sedang bersiap merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Pohon Natal berdiri di sudut ruang tamu, meski tidak besar, namun dihias dengan penuh cinta. Ada pita, lampu kelap-kelip kecil, dan beberapa gantungan kenangan dari Natal-Natal yang telah berlalu. Di meja makan, hidangan tersusun rapi. Aroma makanan menyebar ke seluruh ruangan, membuat suasana semakin hidup. Tawa sesekali terdengar, senyum tersungging di bibir mereka. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang tak terucap, tapi terasa kuat di dalam hati masing-masing. Sang ayah duduk paling ujung, memandang pohon Natal yang menyala lembut. Dari luar, ia terlihat tenang. Ia tetap berusaha ceria, tetap tersenyum, tetap menjadi sosok kuat bagi keluarganya. Namun jauh di dalam dadanya, ada kegelisahan yang sudah lama bersemayam. Ia tidak tahu kapan tepatnya hal itu bermula. Mungkin dari satu pertanyaan kecil yang dulu ia abaikan, lalu tumbuh, dan kini tak bisa ditolak lagi. Siapakah sebenarnya yang mereka sembah selama ini? Benarkah yang selama ini diakini sebagai Tuhan adalah Tuhan yang sejati? Pertanyaan itu kerap muncul, terutama ketika malam sunyi dan ia hanya sendiri dengan pikirannya. Di sisi lain, sang ibu sibuk mempersiapkan segalanya, memastikan malam itu berjalan sempurna seperti biasanya. Ia selalu ingin keluarganya bahagia, selalu ingin melihat senyum di wajah anak-anaknya. Namun ia pun menyimpan kegelisahan yang tak kalah besar. Ada ruang kosong dalam hatinya yang selama ini tak pernah terisi penuh. Setiap kali ia berdoa, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang belum utuh. Ia sering bertanya dalam hening, mengapa ia tidak merasa sedekat itu dengan Tuhan, padahal ia sudah berusaha sebaik mungkin? Malam itu, meski tersenyum, matanya beberapa kali terlihat berkaca. Ia menyeka cepat, takut terlihat oleh anak-anaknya. Anak sulung mereka duduk di dekat jendela, memandang langit malam yang bertabur lampu kota. Ia tampak seperti sedang menikmati suasana, namun sebenarnya pikirannya jauh melayang. Ia tumbuh besar dengan ajaran yang selama ini diakini keluarganya, mengikuti ibadah, mengikuti perayaan, mengikuti kebiasaan. Namun semakin dewasa, semakin banyak ia bertanya. Ia membaca, ia mendengar, ia mencoba memahami. Dan semakin ia mencari, semakin hatinya bergetar. Ada keraguan, ada rasa takut, tetapi ada pula ketertarikan pada sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Malam itu, ia tersenyum pada keluarganya, namun matanya menyimpan kesedihan yang sulit dijelaskan. Anak-anak yang lebih kecil masih lincah seperti biasanya. Mereka tertawa, saling menggoda, menunggu momen kebersamaan yang paling mereka sukai setiap Natal. Duduk bersama, berdoa bersama, makan bersama, dan saling bertukar pelukan. Namun bahkan dalam keceriaan polos mereka, suasana itu tetap terasa berbeda. Seakan-akan kehangatan itu sedang berdiri berdampingan dengan sesuatu yang tak terlihat, seperti rasa haru yang menunggu waktu untuk jatuh dalam bentuk air mata. Ketika lilin dinyalakan dan doa mulai dipanjatkan, suasana hening menyelimuti ruangan. Suara doa melayang, kata-kata dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Tapi di dalam hati masing-masing, justru terjadi pergulatan yang hebat. Sang ayah merasakan dadanya sesak. Ia mengikuti doa, namun dalam hatinya ia justru memanggil Tuhan dengan cara yang lain, dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan kejujuran yang lebih jujur, memohon petunjuk, memohon ketenangan, memohon jawaban. Sang ibu pun memejamkan mata lebih lama dari biasanya.
Bibirnya bergerak pelan, namun yang keluar bukan hanya doa seperti yang sudah diajarkan selama ini. Ada kalimat lain yang ia ucapkan dalam hati. Kalimat yang bahkan membuatnya takut. Jika selama ini aku salah memahamimu, tolong tunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Kalimat itu membuat hatinya bergetar hebat, hingga air mata tak terasa menetes. Anak sulung mereka menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Dalam diam, ia pun meminta hal yang sama, kebenaran. Bukan untuk membantah, bukan untuk memberontak, melainkan karena ia sungguh ingin menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ia tidak ingin hidup hanya mengikuti kebiasaan. Ia ingin yakin, benar-benar yakin, bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Setelah doa selesai, mereka saling memeluk seperti biasanya. Ada tawa, ada ucapan syukur, ada kehangatan keluarga yang tak tergantikan. Namun pelukan malam itu terasa lebih erat, seolah masing-masing dari mereka sedang saling menenangkan tanpa disadari. Seolah hati mereka diam-diam saling berbicara, aku juga merasakan hal yang sama. Aku juga sedang gelisah. Aku juga sedang mencari. Waktu berlalu, malam semakin larut. Mereka duduk bersama, berbincang ringan, mengenang masa kecil, mengenang Natal-Natal sebelumnya yang dipenuhi tawa murni tanpa pertanyaan-pertanyaan besar seperti sekarang. Namun setiap kenangan yang mereka tertawakan justru menghadirkan rasa haru di dada. Mereka sadar, mungkin inilah terakhir kalinya mereka merayakan Natal dengan perasaan seperti ini. Bukan karena kebencian, bukan karena ingin meninggalkan kenangan indah, melainkan karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mengetuk hati mereka. Ketika satu persatu lampu mulai dipadamkan dan rumah mereda dalam keheningan, masing-masing kembali pada ruangnya sendiri. Namun malam itu bukan malam yang mudah untuk tidur. Sang ayah berbaring tapi matanya menatap langit-langit, memikirkan masa depan keluarganya. Ia bukan hanya memikirkan iman, tapi juga resiko yang mungkin akan mereka hadapi. Lingkungan, keluarga besar, pandangan orang, pekerjaan, semua itu berputar dalam kepalanya. Tapi di tengah ketakutan itu, ada seberkas rasa damai yang tak bisa ia pahami. Seakan-akan ada suara lembut yang berkata, jika itu kebenaran, tidakkah engkau percaya bahwa Tuhan akan menjagamu? Sang ibu, di kamarnya, menangis dalam hening. Tangis yang bukan karena sedih, tapi karena bingung dan terharu. Ia merasa Tuhan sedang mendekatinya dengan cara yang berbeda. Hatinya terasa lebih lembut dari sebelumnya. Ia memeluk dadanya sendiri, seolah sedang memeluk ketenangan yang perlahan masuk ke dalam jiwanya. Jika ini jalanmu, kuatkan kami, bisiknya lirih. Anak sulung mereka duduk lama di dekat jendela, memandangi langit malam Manado yang terang oleh cahaya kota. Ia merasakan campuran takut dan bahagia sekaligus. Takut akan perubahan, tetapi bahagia karena ia merasa sedang mendekati sesuatu yang benar. Malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, jika kebenaran benar-benar datang, ia tidak akan menolaknya, apapun risikonya. Dan di tengah keheningan rumah itu, sebenarnya hati mereka telah saling bertaut tanpa kata. Masing-masing merasakan hal yang sama, meski belum ada yang berani mengakuinya. Malam Natal yang biasanya hanya penuh tawa, kini penuh dengan air mata yang tidak terlihat. Air mata yang bukan karena kesedihan, tetapi karena hati mereka sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Cahaya petunjuk yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu menjadi saksi. Sakai kehangatan keluarga yang luar biasa, sekaligus kegelisahan suci yang mulai tumbuh. Tanpa mereka sadari, itulah malam Natal terakhir yang mereka rayakan dengan perasaan lama. Sebab setelah malam itu, hidup mereka tidak lagi sama. Dari kegelisahan yang penuh air mata itulah, sebuah perjalanan spiritual yang indah dan mengharukan akan segera dimulai. Hari-hari setelah perayaan Natal itu berjalan seperti biasa. Rutinitas kembali mengambil alih hidup. Aktivitas pekerjaan, urusan rumah, dan kesibukan masing-masing seolah membuat semuanya terlihat normal. Namun di balik kesibukan itu, hati satu keluarga tersebut tetap menyimpan kegelisahan yang tak mampu mereka abaikan. Ada sesuatu yang berubah setelah malam Natal terakhir itu. Bukan perubahan yang tampak di luar,
melainkan getaran halus di dalam jiwa yang terus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, ada pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban. Sang ayah beberapa kali termenung saat duduk sendirian. Setiap kali melintasi rumah ibadah yang berbeda keyakinan dari selama ini, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Bukan karena ingin membandingkan, tetapi karena ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Ia pernah beberapa kali mendengar bahwa sosok yang selama ini mereka yakini sebagai Tuhan, dalam keyakinan Islam dikenal sebagai Nabi Isa, seorang nabi mulia yang diutus untuk menyampaikan ajaran tentang keesaan Tuhan. Setiap kali ia mengingat itu, dadanya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh sisi terdalam hatinya. Sang ibu pun mengalami hal yang sama. Saat ia diam di rumah, saat tidak ada siapa-siapa yang melihat, ia seringkali mencoba mendengarkan kajian yang membahas tentang ajaran Islam. Awalnya hanya karena penasaran, tapi lama-kelamaan ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suara bacaan ayat suci yang terdengar lembut dan tenang seringkali membuatnya menangis tanpa sebab. Kalimat-kalimat itu menyentuh hatinya dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak mengerti semuanya, tetapi yang ia rasakan adalah ketenangan yang begitu dalam. Anak sulung mereka bahkan lebih jauh lagi. Diam-diam, ia mencari informasi. Ia membaca, ia menonton penjelasan, ia memperhatikan perbedaan antara yang selama ini ia percayai dengan apa yang kini mulai menarik perhatiannya. Setiap kali ia menemukan penjelasan tentang Nabi Isa dalam Islam, hatinya terasa semakin tentram. Ia mulai memahami bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan seorang utusan Allah yang sangat mulia, yang mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Semakin ia memahami, semakin ia merasa hal itu masuk akal, semakin ia merasa dekat dengan kebenaran. Namun semua itu masih terjadi dalam diam. Mereka belum berani saling membuka diri. Mereka takut, bukan karena ragu pada apa yang mereka rasakan, tetapi karena belum siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin mereka akan memilih jalan hidup yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Setiap orang di rumah itu membawa gejolak batin masing-masing, membawa air mata yang tertahan, membawa tangis yang tak terdengar. Hingga suatu hari, takdir mempertemukan mereka dengan seseorang yang menjadi jalan terbukanya pintu hidayah. Seorang sahabat lama datang berkunjung. Tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu jika dilihat oleh orang luar. Mereka hanya duduk, mengobrol, berbagi cerita kehidupan, dan saling bertanya kabar. Namun ternyata, di balik percakapan sederhana itu, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sahabat itu bercerita tentang perjalanan hidupnya. Dulu ia pun mengalami kegelisahan yang sama. Ia pernah berada pada posisi ragu, posisi bingung, posisi bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Tuhan. Hingga akhirnya ia menemukan jawaban dalam Islam. Ia bercerita dengan tenang, tanpa memaksa, tanpa menggurui. Ia hanya berbagi pengalaman tentang bagaimana hatinya berubah sejak mengenal Islam, bagaimana ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat kepada Sang Pencipta. Ketika sahabat itu menjelaskan tentang Nabi Isa, suasana mendadak hening. Sang ayah dan ibu saling berpandangan tanpa kata. Anak sulung mereka menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Sahabat itu menjelaskan dengan penuh kelembutan bahwa Nabi Isa dalam Islam bukanlah Tuhan, melainkan Nabi yang sangat dicintai dan dihormati. Seorang utusan yang membawa ajaran tentang tauhid, tentang menyembah hanya kepada satu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Penjelasan itu bagaikan cahaya yang menyelinap masuk ke dalam hati mereka. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang lembut, hangat, dan penuh kasih. Semakin lama mereka mendengar, semakin kuat getaran dalam dada itu terasa. Seakan-akan selama ini mereka berjalan dalam kabut tebal, dan kini kabut itu perlahan mulai menipis, memperlihatkan jalan yang selama ini mereka cari. Setelah sahabat itu pulang, rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun kesunyian itu bukan lagi kosong, melainkan dipenuhi dengan renungan. Sang ayah duduk lama dalam diam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena haru.
Ia merasa seperti baru saja diberi jawaban atas doa-doanya selama ini. Jawaban yang datang bukan melalui paksaan, bukan melalui tekanan, tetapi melalui penjelasan yang sederhana namun begitu dalam maknanya. Sang ibu pun tidak mampu menahan tangis. Ia masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan menangis sejadi-jadinya. Selama ini ia selalu memohon agar hatinya didekatkan pada kebenaran. Dan kini, ketika kebenaran itu mulai tampak, hatinya bergetar hebat. Ia tidak menyangka bahwa jawaban yang ia cari selama ini ternyata begitu dekat. Ia merasa seperti sedang dipeluk oleh kasih Tuhan, kasih yang nyata, kasih yang menenangkan, kasih yang tidak lagi membingungkan. Anak sulung mereka bahkan menangis lebih lama. Ia merasa Tuhan benar-benar mendengar doa-doanya. Ia merasa doanya yang dulu sering ia ucapkan dalam diam kini dijawab satu persatu. Ia memeluk dadanya, menunduk, dan berkata pelan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin lagi hidup dalam kebimbangan. Ia ingin hidup dengan keyakinan yang utuh, dengan iman yang kokoh, dengan hati yang benar-benar yakin. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Keluarga itu mulai saling memperhatikan satu sama lain dengan cara yang baru. Mereka kini melihat mata satu sama lain berkaca, melihat bahu yang sedikit bergetar, melihat senyum yang penuh makna. Mereka mulai menyadari bahwa ternyata mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka sama-sama gelisah, sama-sama takut, namun juga sama-sama merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada suatu malam, mereka berkumpul tanpa rencana. Hanya duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada musik, tidak ada suara televisi, hanya keheningan yang terasa hangat. Sang ayah membuka pembicaraan dengan suara bergetar. Ia mengaku bahwa hatinya sudah lama tidak tenang. Ia mengaku bahwa penjelasan tentang Nabi Isa sebagai nabi, bukan Tuhan, membuat hatinya merasa sangat damai. Ia berkata bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa begitu dekat dengan Tuhan. Sang ibu langsung menangis. Ia tidak menyangka bahwa ternyata suaminya merasakan hal yang sama dengannya. Ia pun mengaku bahwa selama ini ia mencari ketenangan yang tidak pernah ia temukan, hingga ia mengenal penjelasan tentang tauhid. Ia merasa hatinya lebih hidup, jiwanya lebih ringan, dan doanya terasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Anak sulung mereka akhirnya angkat bicara, dan malam itu tangis tak bisa dibendung lagi. Mereka saling memeluk erat. Tidak ada satupun kata yang terdengar berlebihan. Tidak ada fanatisme. Tidak ada kebencian terhadap keyakinan lama. Yang ada hanya rasa haru yang mendalam karena mereka merasa sedang dipandu menuju cahaya yang tidak memaksa, tetapi memeluk dengan begitu lembut. Sejak malam itu, langkah mereka semakin mantap. Bukan mantap karena tidak lagi takut, tetapi mantap karena mereka tahu ketakutan itu kini berjalan berdampingan dengan keyakinan. Mereka mulai yakin bahwa kebenaran itu bukan hanya harus dicari dengan akal, tetapi juga dengan hati. Dan hati mereka kini telah merasakan sesuatu yang tidak lagi ingin mereka lepaskan. Ketenangan, kedamaian, dan rasa dekat kepada Tuhan yang sangat nyata. Percikan hidayah itu telah menyentuh mereka. Tidak dengan sorak-sorai, tidak dengan keramaian, melainkan melalui air mata yang jatuh dalam diam, melalui doa-doa yang melambung lirih ke langit, melalui percakapan lembut yang mengubah arah hidup. Mereka belum melangkah ke puncak keputusan, tetapi mereka sudah berdiri di pintu yang sebentar lagi akan mereka masuki. Dan sejak saat itu, mereka tahu bahwa perjalanan ini bukan perjalanan mudah, namun juga bukan perjalanan yang ingin mereka tinggalkan. Sejak percikan hidayah itu masuk ke dalam hati, kehidupan keluarga itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan karena ada perubahan besar yang terlihat mata, tetapi karena di dalam dada mereka kini ada sesuatu yang terus bergetar. Sesuatu yang tak bisa diabaikan. Sesuatu yang semakin hari justru semakin menguatkan keyakinan bahwa jalan yang kini tampak di depan mereka bukan jalan biasa. Namun pada saat yang sama, justru disitulah pergulatan batin paling berat dimulai. Sang ayah mulai merasakan beban yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena ia kini berhadapan dengan kebenaran yang menyentuh hatinya, tetapi karena ia sadar bahwa menerima kebenaran itu berarti siap kehilangan banyak hal. Ia membayangkan bagaimana reaksi keluarga besar jika suatu hari mereka tahu
Ia memikirkan ibunya yang sudah tua, saudara-saudaranya yang begitu menjaga tradisi. Apakah mereka akan menerima? Ataukah mereka akan marah, kecewa, bahkan membenci? Selain itu, ada satu kekhawatiran besar yang menghantuinya, pekerjaan. Selama ini pekerjaannya sangat bergantung pada lingkungan sosial yang memiliki keyakinan sama. Jika suatu hari ia berubah, apakah ia akan kehilangan semuanya? Apakah ia akan dianggap pengkhianat? Apakah ia akan dijauhi? Setiap kali memikirkan itu, dadanya terasa sesak. Ada rasa takut yang begitu manusiawi. Takut tidak bisa menafkahi keluarga, takut melihat keluarganya menderita karena pilihannya. Namun di sisi lain, setiap kali ia mencoba mengabaikan hidayah itu, hatinya justru semakin resah. Ia merasa seperti berpaling dari cahaya yang jelas-jelas meneranginya. Ia merasa bersalah bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhannya sendiri. Setiap malam ia berbaring lebih lama dari biasanya. Matanya terbuka, menatap gelap, sementara hatinya penuh doa yang tak bersuara. Ia memohon agar diberi jalan keluar, agar diberi kekuatan untuk memilih yang benar, bukan hanya yang nyaman. Sang ibu pun tak kalah berat pergulatannya. Ia adalah sosok yang paling lembut, paling mudah menangis, paling cepat tersentuh. Kini ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hatinya semakin condong pada kebenaran yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan ia rangkul. Ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya, tetapi ia juga merasa sangat takut. Bukan takut kepada kebenaran itu, melainkan takut menghadapi reaksi orang-orang terdekatnya. Ia memikirkan keluarganya, terutama orang-orang yang sangat ia cintai dan hormati. Bagaimana jika mereka merasa dikhianati? Bagaimana jika mereka berpikir ia telah meninggalkan tradisi keluarga? Bagaimana jika mereka tidak lagi mau berbicara dengannya? Pertanyaan-pertanyaan itu datang silih berganti, membuat hatinya seperti terbelah dua. Satu sisi ingin mengikuti kedamaian yang ia rasakan, satu sisi lagi takut kehilangan dunia yang selama ini menjadi tempatnya berpijak. Air matanya menjadi teman setia setiap malam. Ia sering menutup mulutnya rapat-rapat agar tangisnya tidak terdengar. Ia menangis bukan karena menyesal telah mengenal cahaya itu, melainkan karena menyadari betapa besar pengorbanan yang mungkin harus ia hadapi. Namun pada saat yang sama, setiap selesai menangis, ia selalu merasa lebih tenang. Ada keyakinan lembut yang berbisik di dalam hatinya bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkannya. Anak sulung mereka pun menghadapi pergulatannya sendiri. Ia masih muda, hidupnya masih panjang, mimpinya masih banyak. Ia memikirkan masa depan, pendidikan, pekerjaan, pergaulan, dan lingkungannya. Ia tahu betul bahwa jika ia mengikuti jalan baru itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Mungkin ia akan kehilangan teman. Mungkin ia akan dianggap berbeda. Mungkin ia harus memulai banyak hal dari awal. Itu bukan hal kecil bagi seorang anak muda. Namun setiap kali ia mencoba menjauh dari pemahaman yang telah ia temukan, hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Ia merasakan keindahan keimanan yang mulai tumbuh pelan-pelan, merasakan kedamaian yang membuat jiwanya terasa ringan. Ia tidak ingin kehilangan rasa itu. Tapi ia juga masih manusia, masih rapuh, masih takut pada penilaian dunia. Dalam rumah itu, mereka kini hidup dengan perasaan yang sama. Takut kehilangan, takut ditolak, takut berubah, tetapi juga takut berpaling dari kebenaran. Pergulatan itu membuat mereka lebih banyak diam, lebih banyak berpikir, lebih banyak menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Namun ada satu hal yang justru membuat mereka semakin kuat. Mereka merasakan bahwa hidayah ini tidak datang karena paksaan siapapun. Tidak ada yang memaksa mereka. Tidak ada yang menekan mereka. Yang menggerakkan mereka hanyalah hati sendiri, doa sendiri, dan rasa cinta kepada Tuhan yang semakin kuat. Itulah yang membuat pergulatan ini terasa begitu suci, begitu murni, begitu berat sekaligus indah. Pada suatu malam, hujan turun deras di Manado. Suara rintiknya terdengar seperti denting yang menenangkan. Malam itu, sang ayah duduk sendirian di ruang tamu. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang dipenuhi titik-titik air.
Di dalam hatinya, ia merasa begitu kecil di hadapan Tuhan. Ia merasa hidupnya selama ini dipenuhi usaha untuk menjadi orang baik. Tetapi baru kali ini ia benar-benar merasa dipeluk oleh kasih ilahi. Ia menundukkan kepala, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan tangisnya pecah. Ia menangis bukan karena lemah, bukan karena takut saja, tetapi karena terharu. Ia merasa Tuhan begitu lembut memperlakukannya. Tuhan tidak menghukumnya karena ragu, justru memberinya cahaya di tengah kebimbangan. Dalam tangisnya, ia berbisik lirih, "Jika ini jalanmu, kuatkan aku." Sang ibu yang melihatnya dari jauh ikut menangis. Tanpa kata, ia mendekat, duduk di sebelahnya, dan memegang tangannya. Tidak ada kalimat panjang yang keluar di antara mereka. Hanya genggaman hangat, hanya napas yang bergetar, hanya air mata yang jatuh tanpa mereka sadari. Itu adalah momen di mana mereka benar-benar saling memahami bahwa mereka sedang memperjuangkan hal yang sama, kebenaran. Anak sulung mereka yang kemudian masuk ruang tamu, melihat kedua orang tuanya menangis, tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia mendekat, ikut duduk, dan memeluk mereka. Pelukan itu erat, penuh cinta, penuh ketakutan, tapi juga penuh harap. Tangis yang selama ini mereka simpan dalam hati akhirnya tumpah bersama. Malam itu, bukan hanya hujan yang jatuh dari langit, tetapi juga air mata yang jatuh karena cinta kepada Tuhan dan keluarga. Setelah tangis mereda, mereka saling menatap dengan mata yang basah, tetapi kali ini ada cahaya baru di dalamnya. Mereka sadar satu hal penting, mereka tidak sendirian. Mereka tidak berjalan masing-masing dengan beban sendiri. Mereka berjalan bersama, memikul ketakutan bersama, tetapi juga memeluk harapan bersama. Itulah yang membuat langkah mereka, meski berat, terasa lebih mungkin untuk ditempuh. Sejak malam itu, pergulatan mereka tidak langsung hilang. Ketakutan itu masih ada. Kekhawatiran itu masih sesekali menghampiri. Namun ada sesuatu yang berubah. Kini mereka tidak lagi tenggelam dalam ketakutan. Mereka mulai belajar percaya. Mereka mulai belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Mereka mulai yakin bahwa jika ini adalah kebenaran yang diberikan olehnya, maka tidak mungkin kebenaran itu akan membawa mereka kepada keburukan. Mereka mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi dari sudut apa yang akan hilang, tetapi dari sudut apa yang akan mereka dapatkan. Mereka mulai percaya bahwa mungkin mereka akan kehilangan banyak hal di dunia, tetapi mereka akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pergulatan batin itu justru menjadikan mereka lebih kuat, lebih dekat, dan lebih dewasa dalam memaknai hidup. Mereka belajar bahwa iman bukan sesuatu yang datang tanpa ujian. Justru melalui ujian itulah iman menjadi nyata. Mereka belajar bahwa cinta kepada Tuhan tidak hanya diucapkan, tetapi diperjuangkan. Mereka belajar bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan menuju keyakinan yang utuh. Dan di dalam keheningan yang sering mengunjungi rumah itu, mereka semakin yakin, mungkin jalan ini berat, mungkin penuh air mata, tetapi di ujungnya, mereka merasakan ada cahaya yang sangat indah menunggu. Mereka belum tiba di puncak keputusan, tetapi kini hati mereka sudah tidak lagi goyah seperti sebelumnya. Mereka mulai percaya bahwa jika mereka berjalan dengan iman dan cinta, Tuhan sendiri yang akan menjaga langkah mereka. Hari-hari yang dulu terasa berat kini perlahan berubah. Rumah yang dulunya dipenuhi kecemasan kini terasa lebih hangat. Tidak ada lagi pertengkaran kecil yang sering muncul karena ketakutan dan perasaan tidak tenang. Tidak ada lagi rasa curiga. Tidak ada lagi tangis yang disembunyikan di balik pintu kamar. Yang ada hanyalah keheningan yang menenangkan, seperti embusan angin sepoi yang mengusap hati perlahan. Di setiap pagi, ketika mata terbuka, yang pertama terasa bukan lagi beban hidup atau rasa was-was tentang masa depan, melainkan rasa syukur. Ada getar halus di dada yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Seakan ada tangan lembut yang menenangkan setiap kegelisahan, membelai hati yang dulu penuh luka. Setiap tarikan napas terasa lebih ringan. Setiap langkah terasa lebih kuat. Bukan karena masalah sudah hilang,
tetapi karena hati kini lebih siap menerimanya. Ketenangan itu tidak hadir seperti kilat yang tiba-tiba menyambar. Ia datang perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap dari balik gelap. Awalnya terasa samar, tetapi lama-kelamaan menjadi terang, hangat, dan nyata. Keluarga itu mulai merasakan sesuatu yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Ketentraman yang datang dari kedalaman jiwa. Bukan dari harta, bukan dari manusia, melainkan dari keyakinan bahwa ada kekuatan ilahi yang selalu menyertai. Setiap hari kini terasa berbeda. Ada perubahan yang tidak bisa disangkal. Hati mereka menjadi lebih lembut. Hal-hal kecil yang dulu memicu amarah kini justru disikapi dengan senyum. Ucapan yang dulu kasar kini berubah menjadi kata yang lebih halus dan penuh kasih. Mereka mulai belajar untuk saling memahami, mendengar satu sama lain tanpa terburu-buru menyalahkan. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang menang dalam perdebatan, melainkan tentang menemukan kedamaian bersama. Pada suatu sore, ketika cahaya matahari mulai condong ke barat dan langit berubah jingga, mereka duduk bersama di ruang tengah. Tidak ada pembicaraan berat, hanya percakapan sederhana, penuh tawa kecil yang hangat. Namun di balik semua itu, ada rasa haru yang tidak terucap. Mata mereka beberapa kali berkaca-kaca karena menyadari betapa hati mereka kini jauh berbeda dibanding sebelumnya. Dahulu, kebersamaan terasa berat, seolah dipenuhi tembok yang tak terlihat. Namun kini suasana terasa lapang, terbuka, dan penuh cinta. Mereka mulai belajar memaknai hidup dari sudut yang berbeda. Mereka mengerti bahwa hidup tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan makna. Ketika hati mulai dekat kepada Sang Pencipta, segala hal terasa lebih jelas. Rasa takut yang dulu menakutkan kini tampak kecil. Keraguan yang dulu membelenggu kini terurai satu persatu. Mereka paham bahwa kebenaran tidak pernah datang dengan tekanan, ancaman, atau ketakutan. Kebenaran hadir melalui kedamaian. Ia datang dengan cara yang paling lembut, menyusup ke hati tanpa memaksa, namun memberi pengaruh yang begitu kuat. Setiap malam, sebelum tidur, mereka saling mengingatkan untuk berdoa. Bukan lagi doa yang dingin dan terburu-buru, tetapi doa yang keluar dari hati yang benar-benar tulus. Mereka berbicara kepada Tuhan dengan penuh kejujuran, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Mereka menyampaikan rasa takut, rasa syukur, rasa lemah, dan rasa bahagia. Dan entah bagaimana, setelah doa itu selesai, selalu ada ketenangan yang menyelimuti. Seolah Tuhan menjawab bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa tentram yang dititipkan di dalam dada. Ketenangan itu juga mengubah cara mereka memandang cobaan. Hal-hal yang dulu dianggap musibah kini terlihat sebagai jalan pembelajaran. Mereka mulai paham bahwa setiap kesulitan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Setiap luka bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menguatkan. Setiap air mata bukan untuk membuat putus asa, tetapi untuk membersihkan hati dari kesombongan dan ketergantungan berlebihan kepada dunia. Mereka merasa dipeluk oleh kasih yang besar, kasih yang tidak pernah meninggalkan meski dunia pernah memalingkan wajah. Ada satu momen yang begitu membekas. Pada suatu pagi, salah satu dari mereka duduk sendirian di sudut rumah, memandangi langit yang cerah. Udara terasa sejuk, cahaya matahari jatuh lembut ke tanah, burung-burung berkicau tenang. Dalam keheningan itu, muncul rasa haru yang membuncah. Tiba-tiba air mata jatuh tanpa disadari, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Bukan karena terluka, tetapi karena merasa begitu dicintai oleh Tuhan. Rasanya seperti menemukan rumah setelah sekian lama tersesat. Sejak saat itu, mereka semakin mantap melangkah. Bukan berarti tanpa keraguan, sebab manusia tetaplah manusia. Namun kini, keraguan tidak lagi menguasai. Mereka belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Mereka belajar melepaskan ketakutan yang selama ini menggenggam erat hati. Mereka belajar memberi ruang kepada kasih untuk bekerja. Dan saat kasih itu benar-benar meresap ke dalam jiwa, semuanya berubah. Hubungan dalam keluarga menjadi jauh lebih erat. Mereka tidak lagi merasa sendiri.
Mereka merasakan bahwa Tuhan hadir bukan hanya dalam doa, tetapi juga dalam cara mereka saling memeluk, saling mendukung, dan saling menguatkan. Setiap pelukan terasa lebih hangat. Setiap senyum terasa lebih tulus. Setiap kalimat nasihat tidak lagi terdengar menyakitkan, melainkan menenangkan. Seakan hati mereka dipersatukan oleh sesuatu yang sangat suci. Hari demi hari berjalan, dan ketenangan itu tidak memudar. Justru semakin kuat. Seperti akar yang semakin dalam menembus tanah, keyakinan mereka semakin kokoh. Mereka tahu bahwa hidup masih panjang, tantangan masih ada, tetapi kini mereka tidak lagi takut. Sebab mereka sudah menemukan pegangan, menemukan kebenaran yang tidak memaksa, melainkan mengundang dengan lembut. Mereka merasakannya bukan dengan logika semata, tetapi dengan hati yang telah disentuh kasih ilahi. Mereka juga mulai menyadari bahwa perubahan terbesar bukan terjadi di luar, tetapi di dalam diri. Bukan keadaan sekitar yang membuat mereka bahagia, melainkan hati yang sudah dipenuhi ketentraman. Sekalipun dunia di luar masih sama, hati mereka tidak lagi sama. Hati yang dulu rapuh kini menjadi kuat. Hati yang dulu gelap kini diterangi cahaya. Hati yang dulu penuh tanya kini dipenuhi keyakinan. Pada akhirnya, keluarga itu mengerti satu hal yang sangat penting. Kebenaran sejati selalu membawa damai. Jika sesuatu hanya menghadirkan ketakutan, maka itu bukanlah jalan yang benar. Jika sesuatu hanya menghadirkan luka, maka itu bukanlah kasih. Tuhan tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menenangkan. Tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menyembuhkan. Tidak datang untuk membebani, melainkan untuk meringankan. Dan disitulah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi mencari pembuktian kepada dunia. Mereka tidak lagi sibuk memikirkan penilaian manusia. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana tetap dekat dengan Tuhan dan menjaga ketentraman yang kini telah diberikan. Mereka ingin hidup dengan penuh syukur, penuh cinta, dan penuh ketulusan. Ketenangan telah mengalahkan ketakutan. Kasih Tuhan telah menghapus keraguan. Hidup mereka mungkin tidak sempurna, tetapi kini terasa jauh lebih bermakna. Mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, tetapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka. Dan sejak hari itu, mereka berjalan dengan langkah yang lebih mantap, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan jiwa yang lebih damai, yakin bahwa Sang Pencipta selalu bersama mereka, menuntun setiap perjalanan hidup dengan kasih yang tak pernah berujung. Hari itu datang setelah perjalanan panjang penuh kegelisahan, doa, air mata, serta ketenangan yang akhirnya mereka rasakan. Setelah sekian lama hanya memendam semua dalam hati, akhirnya tibalah saat di mana mereka harus memilih. Bukan lagi sekadar merenung, bukan lagi hanya menenangkan diri, tetapi benar-benar menentukan arah hidup. Malam itu, rumah terasa hening. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan panjang seperti biasanya. Hanya ada keheningan yang tebal, tetapi bukan keheningan yang menakutkan. Justru keheningan itu terasa seperti ruang khusus yang disiapkan Allah agar hati mereka bisa berbicara dengan jujur. Mereka duduk bersama. Tidak ada yang berani membuka suara terlebih dahulu. Yang terdengar hanya napas pelan yang berusaha ditahan, dan detak jantung yang seakan berdentang di dada masing-masing. Ada rasa takut, tetapi juga ada keberanian yang mulai tumbuh. Ada kegelisahan, tetapi juga ada ketenangan yang menuntun. Salah satu dari mereka akhirnya membuka suara. Bukan dengan nada tegas, bukan pula dengan suara lantang. Justru dengan suara bergetar, begitu pelan, namun penuh keyakinan. Kalimat sederhana yang keluar dari bibirnya membuat hati semua yang mendengarnya gemetar. Kalimat yang selama ini mereka pendam, kini diucapkan dengan penuh keberanian. Mereka ingin memilih jalan baru dalam hidup. Jalan yang mungkin tidak mudah, tetapi memberi kedamaian. Jalan yang mungkin membuat banyak orang menjauh, tetapi semakin mendekatkan mereka kepada Allah. Air mata mulai jatuh satu persatu. Bukan karena menyesal, tetapi karena haru. Karena keputusan ini bukan main-main.
Keputusan ini bukan tentang hal sepele. Ini adalah keputusan yang menyangkut masa depan, hubungan, kenyamanan, bahkan mungkin keselamatan. Namun mereka tahu, ketenangan yang telah Allah letakkan di hati mereka bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Itu adalah petunjuk, itu adalah tanda kasih, itu adalah bukti bahwa Allah benar-benar hadir dalam hidup mereka. Mereka saling menatap, tidak ada yang berpaling, tidak ada yang bersembunyi. Mata mereka bertemu dalam diam, seolah berkata, apakah kita benar-benar siap? Dan perlahan, satu demi satu, mereka mengangguk. Bukan karena terpaksa, tetapi karena setuju dari lubuk hati terdalam. Pelukan erat menyusul setelahnya. Pelukan yang bukan sekadar sentuhan tubuh, tetapi pelukan yang menyatukan hati, menguatkan jiwa, dan meneguhkan keputusan. Mereka menangis bersama. Tangis yang pecah bukan karena duka, tetapi karena campuran rasa takut, lega, bahagia, dan haru yang sulit dipisahkan. Dalam tangis itu, mereka merasa lebih dekat satu sama lain, dan yang paling penting, mereka merasa lebih dekat kepada Allah. Mereka tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi. Mereka mungkin kehilangan hal-hal yang dulu mereka anggap penting. Mereka mungkin harus meninggalkan zona nyaman yang selama ini mereka tempati. Bahkan mungkin mereka akan menghadapi penolakan, kebencian, atau pandangan sinis dari orang-orang di sekitar. Namun mereka sudah siap. Karena kini mereka paham, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mempertahankan apa yang dicintai dunia, melainkan menjaga apa yang telah Allah letakkan di dalam hati, ketenangan, keyakinan, dan keimanan. Malam itu, mereka berbicara lama, tidak lagi dalam kebisuan, tetapi dalam percakapan yang jujur dan penuh makna. Mereka saling menguatkan. Setiap kata yang terucap bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meneguhkan. Setiap kalimat mengandung harapan, setiap nasihat mengandung keberanian. Mereka saling berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi nanti, mereka tidak akan saling melepaskan. Mereka akan menghadapi semuanya bersama. Ada satu kalimat yang terus terngiang dalam hati mereka. Meskipun kita harus kehilangan segalanya, asalkan tidak kehilangan ketenangan yang Allah berikan ini, kita siap. Kalimat itu seolah menjadi sumpah. Sebuah janji yang mereka ikrarkan dalam diam. Mereka memilih untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan. Mereka memilih untuk berhenti memikirkan pandangan manusia yang berubah-ubah. Mereka memilih untuk lebih memikirkan pandangan Allah yang selalu benar dan penuh kasih. Keesokan harinya, suasana terasa berbeda. Mata mereka mungkin masih sembab karena menangis semalam, tetapi sorotannya kini jauh lebih teguh. Wajah mereka mungkin masih menyimpan sisa kelelahan, tetapi ada keteguhan yang begitu jelas terpancar. Mereka berjalan bukan lagi dengan ragu, tetapi dengan langkah yang lebih mantap. Mereka mulai melakukan perubahan nyata. Bukan sekadar niat, bukan hanya ucapan. Mereka mulai menata hidup mereka sesuai keyakinan yang kini mereka pegang erat. Mereka mulai meninggalkan hal-hal yang dulu membuat hati gelisah. Mereka mulai membersihkan lingkungan, kebiasaan, dan bahkan cara berpikir mereka dari hal-hal yang mengganggu ketentraman iman. Perubahan itu tidak selalu mudah. Ada momen ketika hati mereka kembali goyah. Ada detik-detik ketika rasa takut menyelinap masuk. Ada saat-saat ketika bayangan kehilangan kembali muncul dalam pikiran. Namun setiap kali hal itu terjadi, mereka kembali mengingat malam keputusan itu. Malam di mana mereka menangis bersama. Malam di mana dada mereka dipenuhi keberanian. Malam ketika mereka memilih Allah di atas segalanya. Dan setiap kali mengingat itu, hati mereka kembali kuat. Mereka mulai melihat bagaimana Allah membalas keberanian mereka dengan ketenangan yang semakin dalam. Hidup mereka mungkin tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Masalah masih ada, ujian tetap datang. Namun cara mereka menghadapinya kini berbeda. Jika dulu mereka panik, kini mereka lebih banyak berserah. Jika dulu mereka merasa sendiri, kini mereka yakin bahwa Allah selalu bersama. Jika dulu mereka takut kehilangan dunia, kini mereka hanya takut kehilangan iman dan ketentraman jiwa.
Perlahan-lahan, mereka pun merasakan berkah yang tidak selalu terlihat secara materi, tetapi terasa sangat jelas dalam batin. Rumah terasa lebih hidup. Doa mereka terasa lebih hangat. Langkah mereka terasa lebih ringan. Yang dulu banyak keluhan, kini lebih banyak rasa syukur. Yang dulu sering mengeluh tentang takdir, kini sering mengucap terima kasih atas setiap hal, bahkan yang terlihat kecil sekalipun. Keberanian yang mereka tunjukkan bukanlah keberanian biasa. Itu bukan keberanian yang muncul karena mereka merasa kuat, tetapi justru karena mereka sadar betapa lemahnya mereka tanpa pertolongan Allah. Keberanian itu lahir dari keyakinan bahwa selama mereka memilih jalan yang benar, Allah tidak akan meninggalkan. Selama mereka memilih kejujuran pada hati mereka, Allah akan menjaga. Bab ini menjadi titik balik besar bagi kehidupan mereka. Dari sinilah segalanya berubah. Dari sinilah langkah mereka menjadi lebih jelas. Dari sinilah mereka benar-benar hidup dengan hati yang bebas, bukan lagi terpenjara oleh ketakutan, tekanan, atau pandangan orang lain. Mereka kini berjalan di jalan yang mungkin berat, tetapi penuh cahaya. Jalan yang mungkin panjang, tetapi dipenuhi ketentraman. Jalan yang mungkin penuh tantangan, tetapi selalu ditemani kasih sayang Allah. Dan pada akhirnya, mereka menyadari satu hal penting. Keberanian terbesar dalam hidup bukanlah ketika seseorang melawan orang lain, tetapi ketika seseorang berani melawan rasa takut dalam dirinya sendiri. Keberanian terbesar bukanlah saat seseorang mempertahankan dunia, tetapi saat ia rela kehilangan dunia demi menjaga ketenangan iman. Dengan hati yang basah oleh air mata haru, dengan pelukan yang saling menguatkan, dan dengan keyakinan yang teguh, mereka melangkah menuju babak baru kehidupan. Mereka mungkin tidak tahu dengan pasti apa yang menanti di depan, tetapi mereka yakin satu hal: selama mereka bersama, selama mereka tetap berpegang pada Allah, mereka tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Karena yang paling berharga kini sudah mereka miliki, ketenangan yang Allah titipkan di dalam hati. Malam itu datang bukan dengan gegap gempita, bukan dengan perayaan besar, bukan pula dengan sorak-sorai manusia. Malam itu datang dengan keheningan yang sangat lembut. Seolah seluruh alam tahu bahwa ada sesuatu yang begitu besar sedang terjadi di sudut kecil dunia ini. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada riuh percakapan. Yang terdengar hanya angin pelan yang menyentuh dedaunan, dan detak jantung yang berdentang di dada masing-masing anggota keluarga itu. Rumah mereka terasa berbeda malam itu. Dinding yang selama ini membisu seperti ikut menyaksikan sebuah perjalanan panjang yang akhirnya mencapai titik paling penting. Suasana sepi, tetapi tidak dingin. Justru keheningan itu terasa hangat. Ada rasa damai yang mengalir, lembut tetapi dalam, menyelimuti seluruh ruangan. Mereka duduk bersama, tidak terlalu dekat, namun juga tidak berjauhan. Cukup untuk saling melihat mata, cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Tidak ada yang berbicara panjang, tidak ada orasi keyakinan, tidak ada paksaan dari siapapun. Yang ada hanyalah hati yang telah mantap, keyakinan yang telah tumbuh, dan keberanian yang kini mencapai puncaknya. Malam itu bukan lagi waktu perenungan, bukan lagi waktu bertanya. Ini adalah malam untuk menjawab, malam untuk meneguhkan pilihan hidup, malam untuk mengikat janji kepada Allah. Suasana menjadi semakin syahdu ketika kalimat pertama mulai disebut. Suara yang memimpin pengucapan syahadat terdengar pelan namun jelas, penuh kelembutan dan penuh rasa hormat. Hati mereka langsung bergetar. Seolah setiap huruf yang keluar membawa cahaya yang langsung masuk ke dalam dada. Satu demi satu mereka mengikuti. Suara mereka tidak lantang, bahkan nyaris bergetar. Ada yang suaranya pecah karena menahan tangis. Ada yang sesekali terdiam karena dada terasa sesak oleh haru. Namun mereka terus melanjutkan, karena di balik getaran itu, ada keyakinan yang begitu kokoh. Ketika kalimat itu terucap sepenuhnya, ketika dua kalimat syahadat itu mengalir dari mulut mereka dan menetap di dalam hati mereka, saat itulah dunia seolah berhenti sejenak. Napas mereka tertahan. Air mata yang selama ini mereka coba tahan akhirnya jatuh dengan deras. Tidak ada lagi yang mencoba menyembunyikannya. Tidak ada lagi yang berpura-pura kuat.
Tangis pun pecah. Namun tangis itu bukan tangis kesedihan, bukan tangis kehilangan, bukan tangis ketakutan. Itu adalah tangis kebahagiaan yang begitu dalam. Tangis kelegaan karena perjalanan panjang penuh kebingungan akhirnya menemukan tujuan. Tangis syukur karena Allah telah memilih mereka, memeluk mereka, dan menuntun mereka sampai ke titik ini. Mereka saling berpelukan. Ada yang menangis terseduh-seduh sambil menutup wajah. Ada yang memeluk erat dan tidak ingin melepas. Ada yang hanya terdiam sambil menangis, namun matanya memancarkan kebahagiaan yang luar biasa. Malam itu, mereka benar-benar merasa dilahirkan kembali. Perasaan yang hadir saat itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dada yang dulu berat kini terasa ringan. Pikiran yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi ketentraman. Jiwa yang dulu penuh pertanyaan kini dipenuhi jawaban yang menenangkan. Seolah seluruh beban yang selama ini mereka pikul tiba-tiba diangkat. Seolah seluruh luka yang pernah ada perlahan disembuhkan. Ada rasa damai yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Damai yang tidak datang dari dunia. Damai yang tidak datang dari manusia. Ini adalah damai yang datang langsung dari Allah. Damai yang masuk ke dalam hati tanpa mengetuk, tapi langsung mengisi seluruh ruang di dalamnya. Setelah tangis sedikit mereda, mereka saling menatap. Tatapan itu tidak lagi penuh kebingungan seperti dulu. Tidak lagi diliputi keraguan. Kini tatapan mereka penuh keyakinan dan kebahagiaan. Ada senyum yang muncul di tengah air mata. Senyum yang sederhana, tetapi begitu tulus. Mereka tidak berbicara banyak malam itu. Kalimat panjang terasa tidak lagi diperlukan. Hati mereka sudah saling memahami. Jiwa mereka sudah terhubung oleh rasa iman yang sama. Bahkan dalam diam pun, mereka merasa saling menguatkan. Malam itu terasa begitu panjang, tetapi mereka tidak ingin cepat berlalu. Mereka ingin menikmati setiap detiknya. Mereka ingin menyimpan momen itu jauh di dalam ingatan. Karena mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam perubahan. Malam penentuan. Malam kelahiran kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasakan makna berserah yang sesungguhnya. Bukan sekadar kata-kata. Bukan sekadar keyakinan yang diucapkan bibir. Tetapi keyakinan yang benar-benar hidup di dalam hati. Mereka merasa lebih dekat kepada Allah dibandingkan sebelumnya. Mereka merasa dicintai. Mereka merasa diterima. Mereka merasa dilindungi. Setiap helaan napas terasa seperti anugerah baru. Setiap tetes air mata terasa seperti pembersih luka-luka lama. Di dalam hati mereka, doa pun mengalir. Doa yang tidak dilafalkan keras-keras. Doa yang tidak penuh kata-kata indah. Namun doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Doa syukur. Doa harapan. Doa agar Allah menjaga iman mereka sampai akhir hayat. Malam itu, mereka tidak lagi memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tidak memikirkan penolakan, cibiran, atau ujian yang mungkin akan datang. Mereka hanya ingin fokus pada satu hal, rasa bahagia karena Allah telah memasukkan mereka ke dalam pelukan Islam. Mereka sadar bahwa jalan ke depan mungkin tidak mudah. Jalan itu mungkin akan penuh batu, penuh duri, penuh tantangan. Namun keyakinan mereka juga semakin kuat bahwa selama mereka bersama, selama mereka berpegang teguh pada iman, selama mereka yakin bahwa Allah selalu ada, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dan malam itu menjadi saksi. Saksi sebuah perjalanan panjang menuju cahaya. Saksi keberanian sebuah keluarga yang memilih kebenaran meski harus berhadapan dengan ketakutan. Saksi betapa lembutnya cara Allah membimbing hamba-hambanya menuju jalan yang diridhainya. Setelah semua selesai, setelah air mata sedikit mereda, mereka duduk dalam keheningan lagi. Namun kali ini keheningan itu berbeda dengan keheningan sebelumnya. Jika dulu keheningan terasa berat, kini keheningan terasa indah. Jika dulu keheningan penuh kegelisahan, kini keheningan penuh ketentraman. Sebelum malam itu benar-benar berakhir, mereka saling menggenggam tangan, saling menguatkan,
saling meyakinkan bahwa pilihan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang lebih bermakna. Kehidupan yang lebih dekat kepada Allah. Dan ketika mereka akhirnya beristirahat, hati mereka tidak lagi gelisah. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui. Tidak ada lagi keraguan yang menyergap. Yang ada hanyalah ketenangan yang lembut, seperti pelukan hangat yang tidak pernah dilepas. Malam itu, Allah benar-benar menghadiahkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun, ketenangan jiwa. Dan sejak saat itu, mereka tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam penuh haru itu berlalu, kehidupan mereka memasuki babak baru. Mereka kini berjalan sebagai pribadi yang berbeda, dengan keyakinan baru yang telah terpatri kuat di dalam hati. Namun, seperti setiap kebaikan yang datang dalam hidup, selalu ada ujian yang mengiringinya. Dan begitulah yang mereka rasakan. Ujian itu mulai datang satu persatu, perlahan namun nyata. Awalnya, semuanya masih terasa tenang. Mereka menjalani hari dengan damai, belajar hal-hal baru dalam agama yang kini mereka peluk. Setiap langkah terasa penuh makna. Namun tak butuh waktu lama, kabar tentang perubahan keyakinan mereka mulai menyebar. Dari satu telinga ke telinga lain, dari satu rumah ke rumah lain, hingga akhirnya sampai pada orang-orang yang sangat mereka sayangi. Hari pertama menghadapi penolakan adalah hari yang sulit. Nada suara yang dulu hangat mendadak berubah dingin. Sapaan yang dulu ramah berganti dengan tatapan sinis. Ada yang menanyakan dengan nada marah, ada yang kecewa, ada pula yang menangis bukan karena bahagia, melainkan karena merasa dikhianati. Hati mereka terasa diremas, bukan karena ragu terhadap pilihan yang telah diambil, tetapi karena menyadari bahwa keputusan mereka melukai hati orang-orang yang selama ini mereka cintai. Beberapa orang mendekat hanya untuk berkata, "Mengapa harus sejauh itu? Mengapa memilih jalan yang menurut mereka keliru?" Ada pula yang dengan terang-terangan menuduh bahwa mereka hanya terbawa perasaan. Ada yang berkata mereka telah meninggalkan tradisi. Ada yang menganggap mereka mengkhianati darah dan identitas keluarga. Bahkan ada yang tidak lagi ingin menyebut mereka sebagai bagian dari keluarga. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus dada. Rasanya menyakitkan, pedih, dan sulit diterima. Namun mereka memilih untuk tidak membalas. Di dalam rumah, mereka saling menguatkan. Tidak ada yang pura-pura kuat. Ada yang menangis diam-diam. Ada yang berusaha menahan air mata tetapi gagal. Ada rasa kehilangan yang besar. Bukan kehilangan harta atau kedudukan, tetapi kehilangan kehangatan hubungan yang dulu begitu indah. Namun dalam setiap tangis itu, ada pula doa yang terus terucap. Mereka memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Mereka tahu, iman tidak hanya diukur dari apa yang diakini, tetapi dari bagaimana iman itu hidup dalam sikap dan ucapan. Mereka tidak ingin menjadikan keyakinan baru ini sebagai alat untuk memecah, tetapi justru sebagai sumber kelembutan. Mereka memutuskan untuk tetap mencintai orang-orang yang membenci mereka. Mereka tetap berusaha menghargai mereka yang menolak. Mereka tetap menundukkan kepala, meski dihina. Mereka tetap menebar senyum, meski disambut tatapan dingin. Hari demi hari ujian semakin berat. Ada yang mengancam memutus hubungan selamanya. Ada yang menyebut mereka tersesat. Ada yang tidak lagi ingin berbicara. Rumah yang dulu sering dikunjungi keluarga besar kini terasa lebih sepi. Telepon yang dulu sering berdering kini jarang berbunyi. Undangan kumpul keluarga yang dulu selalu datang, kini tidak lagi mereka terima. Mereka seolah kehilangan dunia yang selama ini menjadi bagian dari hidup. Namun di tengah kehilangan itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, kekuatan sabar. Mereka belajar bahwa sabar itu bukan hanya diam saat disakiti, tetapi tetap mendoakan orang yang menyakiti. Bukan hanya menahan diri agar tidak membalas, tetapi tetap menyimpan kasih di dalam hati. Mereka terus memohon kepada Allah agar memberikan kelembutan kepada hati orang-orang yang mereka sayangi. Mereka memohon agar hubungan yang retak tidak selamanya pecah, tetapi suatu hari bisa disatukan kembali dalam cinta dan pengertian.
Ada hari-hari ketika hati mereka benar-benar terasa lelah. Ada saat di mana dada terasa sempit, seakan tidak sanggup lagi menahan semua beban ini. Namun setiap kali ujian itu terasa terlalu berat, mereka kembali mengingat malam syahadat itu, mengingat air mata kebahagiaan yang mengalir, mengingat ketenangan luar biasa yang mereka dapatkan setelahnya. Dari sanalah mereka kembali menguat. Mereka juga belajar bahwa iman bukan hanya tentang mencintai Allah, tetapi juga tentang bagaimana mereka memperlakukan sesama manusia. Mereka belajar untuk lebih lembut, lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih penuh kasih dalam bersikap. Mereka ingin menunjukkan bahwa keputusan mereka bukanlah bentuk permusuhan, melainkan jalan untuk semakin memperbaiki diri. Mereka ingin menunjukkan bahwa Islam yang mereka peluk bukanlah agama kemarahan, tetapi agama kasih, kesabaran, dan keindahan akhlak. Setiap malam, mereka duduk bersama. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk saling menguatkan. Mereka saling menggenggam tangan sambil berkata dalam hati bahwa mereka harus tetap bersama, harus tetap kuat, karena Allah tidak mungkin memberikan ujian tanpa menyediakan kekuatan untuk menjalaninya. Ada masa ketika salah satu dari mereka hampir goyah. Tidak goyah dalam iman, tetapi goyah oleh rasa sedih yang terlalu dalam karena kehilangan hubungan dengan keluarga besar. Saat itu, yang lain segera mendekat, memeluk erat, dan berbisik lembut bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Bahwa setiap air mata yang jatuh karena iman, tidak akan sia-sia. Bahwa setiap kesabaran yang mereka lakukan akan diganti dengan kebaikan, entah cepat atau lambat. Mereka pun semakin yakin bahwa indahnya iman bukan hanya terletak pada momen mereka mengucap syahadat, tetapi justru pada cara mereka menjaga iman itu dalam badai ujian. Iman tidak hanya bersinar di saat tenang, tetapi justru diuji apakah tetap bersinar saat langit hidup menjadi gelap. Di tengah semua itu, ada hal-hal kecil yang membuat hati mereka kembali hangat. Walaupun beberapa orang menjauh, ada juga yang diam-diam masih peduli. Ada yang mungkin tidak setuju, tetapi masih menyapa dengan lembut. Ada yang mungkin belum menerima, tetapi masih menunjukkan kasih. Hal-hal kecil itu mereka syukuri sebagai bentuk kasih Allah yang tidak pernah benar-benar membiarkan mereka merasa sendirian. Perlahan-lahan, mereka mulai melihat bahwa sabar itu membawa keindahan. Dengan tidak membalas kebencian, mereka menjaga pintu harapan agar suatu hari hubungan bisa kembali pulih. Dengan tidak memilih membakar jembatan, mereka memberi kesempatan bagi waktu untuk menyembuhkan luka. Mereka percaya, hati manusia bisa berubah. Kebencian bisa mencair, kekerasan bisa melunak, selama mereka tetap memilih cinta. Dan benar, di balik semua luka itu, mereka justru semakin dekat satu sama lain. Ikatan keluarga inti mereka semakin kuat. Mereka semakin sering saling memeluk, semakin sering saling meyakinkan bahwa mereka tidak salah memilih. Mereka merasakan kasih yang lebih hangat, rasa persaudaraan yang lebih dalam, serta rasa saling memiliki yang lebih kokoh. Mereka juga semakin dekat dengan Allah. Setiap ujian membuat doa mereka semakin tulus. Setiap tekanan membuat sujud mereka semakin lama. Setiap luka membuat hati mereka semakin lembut. Mereka mulai memahami bahwa mungkin inilah cara Allah membersihkan hati mereka. Melalui air mata, melalui luka, melalui kehilangan, tetapi pada akhirnya memberikan ketenangan yang jauh lebih besar. Pada akhirnya, mereka menyadari satu hal penting, bahwa keindahan iman bukan hanya diukur dari keberanian memilih kebenaran, tetapi juga dari kesabaran menjaga kebenaran itu tanpa menyakiti orang lain. Bahwa kesempurnaan iman tidak hanya terlihat dari keyakinan yang teguh, tetapi juga dari kelembutan hati yang tetap mencintai, bahkan saat disakiti. Mereka melangkah terus, dengan sabar, dengan doa, dengan harapan bahwa suatu hari, orang-orang yang kini menolak akan melihat keindahan akhlak mereka. Bahwa suatu hari, luka ini akan menjadi cerita haru yang bisa diceritakan dengan senyum. Bahwa suatu hari, cinta akan menang atas kebencian. Dan sampai hari itu tiba, mereka tetap memilih bersabar, karena mereka tahu, Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Hari-hari setelah itu berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak lagi dipenuhi kegelisahan seperti dulu,
tidak lagi dihantui oleh ketakutan kehilangan arah. Kini hidup terasa jauh lebih tenang, seakan setiap helaan napas membawa ketentraman yang lembut. Mereka mulai belajar menjalani hari dengan hati yang lebih dekat kepada Tuhan, bukan hanya melalui ritual ibadah, tetapi melalui rasa syukur yang lahir dari dalam jiwa. Setiap pagi terasa memiliki makna baru. Udara dingin tidak lagi terasa hampa, melainkan terasa seperti sapaan kasih dari langit. Ketika mata terbuka, tidak ada lagi kegelisahan tentang masa depan yang samar. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi, sudah ada dalam genggaman Tuhan yang Maha Mengatur. Mereka benar-benar merasakan makna menyerahkan diri, bukan dalam bentuk keputusasaan, tetapi sebagai tanda percaya dan cinta. Hidup mereka memang tidak serta-merta menjadi sempurna. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tetapi hati mereka kini memiliki pijakan yang kokoh. Ketika badai itu datang, mereka tidak lagi panik seperti dulu. Mereka menunduk, berdoa, dan percaya bahwa setiap cobaan pasti membawa pelajaran. Ada rasa sabar yang tumbuh dengan sendirinya. Ada kekuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Di rumah, suasana terasa jauh berbeda. Dahulu, setiap perbedaan pandangan bisa menyalakan api pertengkaran. Kini, rumah berubah menjadi tempat yang dipenuhi kelembutan. Mereka lebih banyak berbicara pelan, lebih sering mendengarkan satu sama lain, dan lebih mudah saling memeluk ketika salah satu merasa rapuh. Dari sinilah mereka mulai benar-benar memahami arti keluarga, bukan sekadar hidup bersama di bawah satu atap, melainkan saling menguatkan, saling menenangkan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada banyak momen kecil yang membuat hati mereka terenyuh. Saat duduk bersama, membaca atau mendengarkan nasihat penuh makna, mereka sering saling berpandangan dan tersenyum. Senyum itu bukan sekadar kebahagiaan biasa, tetapi kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur atas kesempatan menemukan jalan yang benar. Setiap kata yang mereka pelajari, setiap makna yang mereka pahami, terasa seperti cahaya yang menembus hati, membersihkan luka lama, dan menghapus rasa sepi yang dulu begitu sering menyiksa. Hari demi hari, mereka semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan. Doa bukan lagi formalitas. Kini doa menjadi tempat pulang, tempat mencurahkan kegelisahan sekaligus tempat menemukan ketenangan. Saat berdoa, ada air mata yang jatuh, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa haru. Bagaimana mungkin, setelah begitu lama berjalan dalam kegelisahan, akhirnya mereka dipeluk oleh ketenangan seindah ini? Dan yang paling indah, mereka tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Mereka mulai peduli pada orang-orang di sekitar. Mereka ingin berbagi kebaikan, berbagi pengalaman, dan berbagi ketenangan. Bukan dengan memaksa, bukan dengan merasa paling benar, tetapi dengan sikap lembut dan keteladanan. Mereka percaya, hidayah bukan dipaksa, melainkan dihadirkan melalui kasih, ketulusan, dan akhlak yang baik. Beberapa orang mungkin masih memandang mereka dengan curiga, beberapa mungkin masih tidak mengerti, namun mereka tidak lagi memedulikan penilaian itu. Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada penerimaan manusia, tetapi pada kerelaan hati dan hubungan dengan Tuhan. Selama hati mereka terikat pada kebenaran, selama mereka berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, itulah kemenangan yang sebenarnya. Di dalam jiwa mereka, kini tumbuh rasa syukur yang luar biasa. Syukur atas keberanian mengambil langkah besar. Syukur atas tetesan air mata yang dulu terasa menyakitkan namun kini berubah menjadi sumber kekuatan. Syukur karena Tuhan masih berkenan memanggil mereka mendekat. Meski mereka bukan orang yang sempurna, meski masih banyak kekurangan, namun tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Waktu berjalan, dan kehidupan baru itu benar-benar membentuk diri mereka menjadi pribadi yang berbeda. Mereka menjadi lebih lembut dalam berbicara, lebih hati-hati dalam bertindak, dan lebih banyak memaafkan. Ada ketegasan dalam prinsip, tetapi juga ada kelembutan dalam sikap. Mereka belajar bahwa keindahan iman tidak hanya terlihat pada ibadah, tetapi terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan sesama. Tak sedikit orang yang kemudian menjadikan kisah mereka sebagai inspirasi. Banyak yang tergerak melihat keteguhan mereka menghadapi cobaan.
Banyak yang kagum melihat cara mereka membalas kebencian dengan kesabaran. Banyak yang tersentuh melihat bagaimana keyakinan mampu mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik, lebih matang, dan lebih bijaksana. Kisah mereka menyebar bukan karena sensasi, tetapi karena ketulusan. Orang-orang melihat sendiri bagaimana mereka dulu gelisah, lalu berubah menjadi tenang. Dulu rapuh, kini kuat. Dulu merasa sendiri, kini dipenuhi cinta yang luas. Semua itu bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena sentuhan lembut hidayah yang datang tepat pada waktunya. Mereka pun menyadari satu hal penting, keberanian mengikuti kebenaran memang tidak selalu mudah. Ada air mata, ada luka, ada orang yang pergi, ada yang menentang. Namun pada akhirnya, keberanian itu justru membawa mereka pada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, tetapi tertanam kuat di hati. Kini, ketika mereka menatap masa depan, tidak ada lagi ketakutan yang menguasai. Mereka percaya, selama mereka tetap berpegang pada kebenaran, selama mereka terus menjaga hati, Tuhan akan selalu berada di sisi mereka. Hidup mungkin akan tetap penuh ujian, tetapi mereka sudah memiliki pegangan yang tak tergoyahkan. Malam-malam mereka kini sering diisi dengan renungan, mengulang kembali perjalanan panjang yang telah dilalui. Dari ketidakpastian, dari rasa takut, dari kebimbangan, hingga akhirnya sampai pada titik ini, titik ketenangan yang begitu manis. Setiap kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Sebaliknya, menjadi pengingat betapa besar kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Mereka menutup perjalanan kisah ini bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak tiba-tiba menjadi makhluk sempurna. Mereka masih belajar, masih memperbaiki diri, masih terus berusaha. Namun ada satu hal yang pasti, mereka kini hidup dengan tujuan. Mereka hidup dengan cinta. Mereka hidup dengan keyakinan yang mantap. Kisah mereka menjadi bukti bahwa hidayah bukanlah sesuatu yang datang dengan paksaan, bukan pula sesuatu yang datang karena kebetulan. Hidayah datang dengan cara yang lembut, penuh cinta, dan syarat makna. Datang saat hati siap, saat jiwa rindu pada kebenaran. Dan ketika hidayah itu hadir, ia mengubah segalanya, mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara melihat dunia. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan tentang menemukan cahaya dalam hati. Cahaya yang menuntun, menenangkan, dan menguatkan. Cahaya yang membuat mereka yakin bahwa apapun yang terjadi, selama mereka bersama Tuhan, mereka tidak akan pernah benar-benar sendirian. Dan di sanalah kisah ini menemukan makna terdalamnya. Sebuah perjalanan panjang menuju kedamaian. Sebuah kisah tentang keberanian mengikuti kebenaran. Sebuah cerita tentang air mata yang berubah menjadi senyum, tentang luka yang berubah menjadi kekuatan, dan tentang hati yang akhirnya menemukan rumahnya.